Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Engkaulah Yesus, Tuhan aku sembah, ku
percaya Tuhan, ketika kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi ini, tidak ada lagi yang kami rindukan selain berjumpa dengan Tuhan. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu kehadiran-Mu membawa perubahan dalam hidup kami. Kehadiran-Mu menyelamatkan kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan kami. Kehadiran-Mu satu-satunya yang kami rindukan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyediakan hidup kami, menyediakan pendengaran hati, seluruh kehidupan kami, untuk Kau penuhi dengan kemuliaan-Mu yang jauh lebih besar dari penderitaan dan masalah kami. Kemuliaan-Mu yang jauh lebih besar dari persoalan tantangan yang kami hadapi. Kemuliaan-Mu yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Maka kami rindu Tuhan, ketika hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah, maka dunia ini tidak layak kami tempati, sebab dunia ini bukan tempat kami. Surga yang penuh kemuliaan itu yang layak kami nikmati bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah diberkati dengan hadirat-Mu. Sesaat, beberapa saat kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan telah menyentuh kehidupan kami secara holistik, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sampaikan beberapa kebenaran firman-Mu, sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, maka sesuatu pasti terjadi. Hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami yang mendengar pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, menyerahkan pemberitaan renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ibadah puasa, doa puasa kali ini spesial karena bersamaan dengan bulan Desember dengan Natal. Tentu pertama kali saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mendaulat saya untuk melayani Ibu Bapak dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan yang taat, sekalipun Tuhan suruh mengundang atau meminta hamba Tuhan, kalau nggak taat ya nggak terjadi. Dalam hal ini Ko Alex, terima kasih bersama dengan rekan-rekan pengurus yang sehati meminta saya untuk melayani. Jadi pertama Tuhan Yesus terima kasih, yang kedua hamba-hambanya yang taat gitu ya. Bener nggak sih Bapak Ibu? Kalau Tuhan suruh, kalau namanya nggak taat ya nggak terjadi. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, karena ini masih berkaitan dengan Natal dan memang masih suasana Natal. Dan saya juga pribadi kemarin setelah seharian di gereja Natal lalu berangkat ke doa puasa. Baik, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41. Saya akan berikan tema, saya atau kami telah menemukan Mesias. We have found the Messiah. Mesias. Mari kita baca satu ayat ini. Yohanes 1 ayat 41. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Mesias itu dari bahasa Aram. Bukan Aram. Kalau Arab Al-Masih. Jadi kata Mesias secara etimologis muncul pertama kali dalam Yesaya 43 ayat 11. Itu muncul pertama kali atau disebut secara etimologis. Muncul kata Mesias. Tetapi ketika kita urut sampai ke belakang dalam Kejadian 3:15 pun itu juga personifikasi atau nubuatan tentang Kristus ribuan tahun sebelumnya. Jadi artinya ribuan tahun sebelumnya Kristus sudah dinubuatkan. Adakah Bapak Ibu yang di sini sebelum lahir sudah diramal? Nanti aku akan punya cucu,
namanya A, gennya laki-laki, dan nanti akan jadi gubernur. Ada nggak yang ibu bapak punya anak atau cucu seperti itu? Saya belum pernah menemukan. Ya paling banter waktu sebelum bertobat, setelah beberapa bulan bertobat, ada Mbak Tuhan bilang gini, ini orang ini nanti bisa jadi gembala, paling begitu aja. Dan beberapa tahun kemudian memang saya menggenapi itu, belum gembala sih. Waktu kecil gembala domba dan kambing, bener-bener gembala domba dan kambing, Bapak. Bukan gembala seperti Pak Alex ya, gembala orang, bukan. Waktu kecil bener-bener saya dari gembala. Ngangon, tahu ngangon kan ya? Paling seperti itu aja. Tetapi ketika detil dinubuatkan kelahiran Mesias, itu hanya satu-satunya ada dalam diri Kristus Tuhan. Maka kita harus bahagia punya Tuhan, yang namanya Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, kita harus bahagia. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebahagianya orang kaya raya, sebahagianya sepanjang apa sih? Sesukacita atau sebahagianya orang yang makan makanan yang terenak seluruh dunia, paling juga cuma segini. Bener apa itu betul? Kata Pak Otniel hambanya, betul apa benar? Betul apa benar? Ya benar. Paling segini seleranya. Tetapi ketika kita punya Tuhan yang adalah sumber kehidupan, Tuhan yang hidup, yang sudah dinubuatkan beberapa 6.000 tahun kurang lebih, dan digenapi dalam Yesus Kristus, dialah sumber kehidupan. Apa enggak bahagia? Dan kita yang percaya ada kepastian masuk surga, itu kebahagiaan yang tiada taranya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia satu-satunya Mesias, juru selamat yang hidup, yang memberikan kepastian kehidupan dalam hidup kita. Wow, saya bilang luar biasa. Hanya dalam pribadi satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana langkah-langkah supaya kita ketemu Mesias? Coba kita lihat, naik ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini memang personifikasi atau alegori tentang Yesus diperumpamakan seperti anak domba. Sudah domba, anaknya lagi. Domba saja masih punya kekuatan karena sudah dewasa. Ini anak domba. Betapa lemahnya, betapa kurang kuatnya, betapa rentannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini anak domba Allah. Budaya atau tradisi Yahudi, seorang gembala akan memberikan nama-nama dombanya. Jadi kalau kita implementasikan sekarang, domba-dombanya ya ini nih, punya nama. Ada dombanya namanya Thomas, ada Alex, ada Shirley. Jadi kita ini domba-dombanya Tuhan. Tetapi kali ini bukan masalah tentang kita, karena Natal bukan tentang kita. Natal tentang Dia, Kristus Mesias. Maka walaupun dia dikatakan lemah sampai dibawa ke pembantaian, dan domba itu tidak bercacat celah, dikorbankan, darahnya dicurahkan, supaya kita yang domba yang terlalu kecil juga ini diselamatkan oleh darah anak domba itu. Berikan tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Betapa bahagia kita punya juru selamat, punya Tuhan Yesus. Setelah kita dengar, gini Bapak, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi sebelum kita ketemu Mesias anak Allah, biasakan kita punya kepekaan. Bahasa Belanda orang Belanda bilang kevoelig, sensitif, peka. Hari ini memang bukan hamba Tuhan yang hebat yang memberitakan kepada Bapak Ibu, hamba Tuhan yang biasa-biasa saja.
Tetapi ketika engkau peka mendengar suara Tuhan dan mendengar berita yang sederhana ini, engkau akan diselamatkan. Saya penuh keterbatasan. Kemarin saya disuruh mengisi firman Tuhan di Natal saja. Saya bilang sama apostel atau rasul yang menjadi pemimpin saya, maaf, saya nggak bisa berbahasa Inggris terlalu lancar, saya pasif. Saya bilang nggak seperti apostel nafas saja bahasa Inggris. Nah, saya nafas bahasa Jawa gitu ya. Tetapi saya bilang sama jemaat, ketika engkau mendengar berita yang sangat sederhana, atau mungkin kita juga anggap sederhana, namanya cuma anak domba, tetapi anak domba Allah yang disembelih dan tak bercacat celah. Dalam kitab Imamat, domba yang dikorbankan adalah domba yang sangat tidak boleh cacat sama sekali, domba yang sempurna, domba yang tidak bercacat celah. Lihat Bapak Ibu, ketika kita lihat Yesus yang sempurna, maka kita yang tidak disempurnakan, semakin hari kita akan serupa dengan Dia, dan kita akan disempurnakan seperti Dia. Dan juga kita juga disebut adalah anak domba atau anak Allah atau anak manusia. Nah, kita pertama kali bagaimana supaya kita ketemu Kristus, biasakan kita punya kepekaan mendengar suara Allah. Bagaimana Ibu Bapak udah berapa kali Natalan? Banyak. Kalau saya sebenarnya 34 kali, tetapi dipotong selama pandemi nggak Natalan. Kan 2 tahun nggak Natalan ya. Saya setiap kali Natalan ada sesuatu yang menggores di spirit saya, di roh saya. Selalu ada satu hal yang membuat saya hancur hati. Bagaimana mengalami Kristus dalam hidup ini. Dan banyak orang sudah berkali-kali Natal kan sudah terbiasa ya, kita semua ya nyanyi apa, Malam Kudus. Nyanyinya nggak salah, tapi hanya sebagai satu tradisi, nggak jumpa dengan bintangnya. Malam Kudus, ya kan? Terus ada yang bilang lampu-lampu dimatikan, kan? Sudah mati, lalu sunyi senyap. Kue-kue dijalankan, tabrakan di situ, karena gelap. Jadi bertahun-tahun kita hanya bisa menyanyikan Malam Kudus, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup, karena kita nggak jumpa dengan Mesias. Pagi hari, kali ini, ayo kita jumpa dengan Dia. Ibu Bapak, saya sarankan doa puasa jangan mau ketemu Ko Alex, karena Ko Alex hanya fasilitas, memfasilitasi kita supaya kita jumpa Sang Mesias. Katakan amin. Supaya kita ketemu Tuhan di sini. Jujur kalau saya ditanya, Pak Thomas, motivasinya doa puasa apa? Ya, setiap kita punya motivasi, betul? Tapi kali saya punya motivasi, saya mau merendahkan diri. Karena sudah beberapa tahun saya mengalami degradasi, sudah terlalu jauh dari framingnya Tuhan, sudah terlalu jauh dari koridornya Tuhan, sudah terlalu mengandalkan diri sendiri, sudah terlalu mengandalkan pengalaman diri sendiri, sudah terlalu mengandalkan apa? Knowledge kita. Dan saya mau kembali lagi. Doa puasa ini saya dalam rangka merendahkan diri lagi. Saya ingin kembali ke jalur Tuhan. Saya terlalu capek dalam pelayanan. Karena saya bertanya, jangan-jangan saya tidak melayani Sang Mesias, jangan-jangan saya melayani diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Ayo kita hamba-hamba Tuhan, termasuk kita semua hamba Tuhan. Siapa di sini yang hamba Tuhan? Cuma berapa? Semuanya hamba. Karena di dunia cuma 2 hamba, satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Saya tanya lagi, siapa yang hamba Tuhan di sini? Masih belum yakin lagi siapa hamba Tuhan di sini? Iya, kita semua hamba Tuhan, Bapak Ibu. Karena cuma 2 hamba, satu hamba Tuhan, satu hamba syaiton. Ayo kita hamba-hamba Tuhan. Ayah, mari kita berikan saat teduh. Apa iya ya? Selama ini saya melayani Tuhan, atau melayani pekerjaan Tuhan, atau juga melayani diri sendiri. Jangan-jangan kita nggak melayani Mesias. Belajar mendengar suara Tuhan, Ibu Bapak, amin. Amin. Saya mau saksi, selama pandemi hamba-hamba Tuhan dan semuanya harus di rumah walaupun nggak lockdown. Lalu ya
Namanya nggak keluar ya Bapak Ibu ya, hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan, sejak saya bertobat, saya dimodali Tuhan untuk ngandelin dia. Jujur, saya nggak mengandalkan pelayanan. Sebelum saya kesaksian sendiri, ada rekan-rekan hamba Tuhan, bukan jelekin sih. Saya bilang, lah kamu melayani Tuhan apa melayani pekerjaan Tuhan? Bayangin Pak Thomas, saya hari Minggu khotbah bisa 5 kali. Ya kan? 5 kali itu kan masalah setoran kan? Alah, ayo please. Jangan munafik lah. Setoran Bapak Ibu bisa cicil itu, cicil ini, cicil itu, cicil ini. Ketika pandemi di stop semuanya, akhirnya nggak bisa cicil, akhirnya mencicil. Tahu apa mencicil? Mendeli. Tahu mendeli? Aduh, semua diambil, yang dicicil-cicil itu. Ya, bukan sok-sokan sih saya bilang. Ya, saya ada berkat dikit. Ya, karena sesama hamba Tuhan kan nggak boleh saling mendahului Bapak Ibu ya. Ya, berbagilah, berbagi. Ketika berbagi sampai pandemi selesai, saya telat apanya? Memang saya Tuhan. Kamu hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, mengadakan Tuhan sama-sama. Dan yang kesaksian saya, ketika saya kefuleh mendengar suara Tuhan, saya beberapa kali nggak mengembalikan perpuluhan karena mengingat rekan-rekan saya yang Mas, ada yang manggil Mas, ada yang manggil Pak. Anak saya perlu kuota, mau sekolah. Istri saya harus beli sembako. Aduh, apa nggak hancur hati Bapak Ibu? Berani kita makan sendiri. Lihat rekan-rekan kita yang ada banyak angka 11 karena nggak bisa makan. Tapi di tengah-tengah saya nggak mengembalikan perpuluhan. Saya jujur, saya akui di hadapan ibu bapak. Dan akhirnya suatu kali istri saya, kami 4 orang di rumah, yang nggak kena COVID hanya putri saya. Semua kena, tapi yang paling cepat sembuh istri dan anak laki. Saya 2 kali periode. Loh kok malah saya sih Tuhan? Saya hamba Tuhan malah 2 kali gitu loh. Pas lagi di tengah-tengah pergumulan, saya diingatkan hamba Tuhan ini mati. Hamba Tuhan ini mati, langsung mati. Waduh, ibu bapak apa yang terjadi? Walaupun saya hamba Tuhan, berdoa mengandalkan Tuhan, kalau ada kata kanan mati, kiri mati, coba, apa nggak ngepel? Wah, ya juga ya, ngepel juga ya. Wah, mati. Tapi puji Tuhan saya dapat terima begini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus waktu menghadapi badai nggak mati atau nggak tenggelam di danau? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak usah jawab, saya jawab langsung aja ya. Karena Tuhan Yesus atau Yesus ditentukan mati di kayu salib, bukan mati tenggelam di danau. Wah, waktu saya dapat rema itu saya bilang setan, saya tidak mati karena COVID. Tapi saya mau ketemu jumpa langsung Tuhan Yesus waktu datang yang kedua kali. Haleluya. Itu setan langsung totofori bahasa orang Jawa. Orang Manado. Wah, ini kurang aja nih. Tahu apa dapat rema, dapat lalu saya katakan terus. Nah, di tengah-tengah pergumulan kami lulus sehat, tidak terjadi apa-apa. Istri saya divonis dokter, ibu bapak. Divonis dokter kanker 3B. Wah, sudah lulus ini, tapi saya dengar Tuhan bilang diam, pokoknya banyak diam. Sekarang bersaksi kan udah lulus masalahnya, sekarang udah bersaksi ya. Sudah lulus, istri saya divonis dokter kanker 3B, lalu dioperasi karena kalau tidak menjalar. Dan saya bilang, mah sudah, pokoknya dokter juga bisa dipakai Tuhan. Wah, ibu bapak, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kami mengalami pergulatan dan pergumulan. Puji Tuhan, di sini ada rekan saya Pak Berti, nggak termasuk, maksudnya yang menghakimi, nggak, beliau nggak biarkan saya. Yang pendeta-pendeta lain, dia bilang gini, istrinya pasti dihukum Tuhan itu, nggak ngembaliin perpuluhan, pasti dikutuk Tuhan. Ibu bapak, kalau kita dengar seperti itu, apa yang terjadi? Istri saya bilang, diam,
Ini caranya Tuhan. Ibu bapak jadi orang Kristen tuh enak, bilang kanan kiri. Jadi orang Kristen tuh enak. Kenapa kok enak? Kita dibully, dihakimi, digosipin, difitnah. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Saya bilang kita belum selesai. Sayang, saya bilang itu saya. Iya Pak, belum selesai. Kita ngadu sama Tuhan, gak bales sedikit pun apa yang dikatakan orang-orang yang menghakimi. Dan puji Tuhan, ketika saya mendengar dan saya berdiam dengan istri saya ingat ada Mesias yang dia berdaulat penuh, dia hakim yang adil. Semula rumah saya 50 meter, ketika pandemi belum selesai, menjelang selesai, Tuhan kasih upah dalam hidup saya karena saya nggak malas orang itu. Saya mengampuni senantiasa. Tuhan ganti rumah 200 meter. Yakin Mesias kita hidup? Yakin Tuhan kita hidup? Haleluya, haleluya. Nggak sampai di situ. Anak saya yang beberapa bulan karena nggak bekerja, dapat pekerjaan baru. Lalu bosnya bilang, namanya anak saya yang laki, Daniel, kamu ambil mobil. Aduh, belum berani Pak. Ambil. Saya tergerak untuk kamu ambil. Aku bantu sepenuhnya untuk kamu. Lalu dia telepon nangis. Pak, perusahaan atau kantor ngasih mobil ini, saya komitmen untuk menyenangkan Papa dan Mama. Waduh, haleluya. Kalau saya ceritakin mau nangis Bapak Ibu. Karena Tuhan itu hidup. Amin. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan kasih berkat yang melimpah luar biasa. Saya semakin yakin ketika kita dengar suara Tuhan dan kita meresponi ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Berita yang kita dengar, kita mendengar, lalu kita taat, kita melakukan, kita ikut Yesus, kita taat, kita respon positif, maka upah terjadi dalam hidup kita. Lalu pun memang saya tahu Natal adalah tentang Kristus, tapi dia tidak mau dipermuliakan sendiri. Dia mau mempermuliakan anak-anaknya yang ikut dengan dia, yang mengikut Yesus pasti ketemu Yesus. Sebaliknya, yang ketemu Yesus pasti mengikut Yesus juga. Haleluya. Singgah kanan kiri, yuk kita ikut Yesus. Jangan ikut yang lain, Ibu Bapak. Ikut Yesus ya, dan jangan tinggalkan Yesus, karena juru selamat hanya satu-satunya. Dalam Yesaya 43 yang saya sebut tadi ayat 11, ayat-ayat berikutnya dia bilang, juru selamat itu satu-satunya. Satu-satunya. Coba nanti Ibu Bapak nggak usah praktek, tapi bercanda praktek bolehlah sama istri. Bercanda aja, bilang gini sama istrinya, bapak-bapak, mana bapak-bapak di belakang? Bilang gini sama istrinya, nanti saya ingin respon istrinya seperti apa. Mah, kamu adalah sekian perempuan yang aku cintai. Kira-kira istrinya gimana? Sekian perempuan loh. Gimana? Yang punya bapak-bapak yang punya istri, sekian perempuan yang aku cintai kamu. Sekian. Atau begini lah, makin meningkat. Kamu nomor satu dalam hidupku. Nomor satu berarti ada nomor dua, ada nomor tiga. Coba praktek ini. Mah, kamu satu-satunya perempuan wanita yang aku cintai. Wow, itu mukanya langsung banyak bunga di situ. Saya pastikan dari sekian perempuan, dari nomor satu, tapi satu-satunya. Saya sering praktis percaya sama Mama itu satu-satunya wanita yang aku percaya. Dan dunia ini yang paling jujur hanya dua Bapak Ibu. Menurut saya, istri dan ibu saya. Kenapa? Mengatakan saya ganteng. Jadi cuma dua, yang lain nggak jujur itu. Karena yang bilang saya ganteng cuma istri sama ibu saya. Maka saya bilang, kamu satu-satunya perempuan yang aku cinta, satu-satunya. Maka saya pergi kemana saja istri saya tenang, karena saya berdua dengan Mesias. Jadi peka mendengar suara Tuhan, taat, kemudian baru berjumpa dengan Tuhan.
Sebelum saya akhiri, gini Bapak Ibu, kalau kita nggak mengatakan satu-satunya engkau juru selamatku, berarti ada juru selamat yang lain. Mungkin bukan orang, tetapi andalanmu, omku yang pejabat, perusahaanku yang hebat, anggota DPR yang bisa support saya, lah baru anggota DPR, apalagi DPRD. Apa yang mau sombongkan? Tapi kalau saya punya backingan Mesias, anak Allah yang hidup, orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Sekarang saya katakan gini Bapak Ibu, waktu kita ketemu Mesias, waktu kita ketemu Kristus secara pribadi, maka perubahan itu bukan hanya perubahan secara spiritual, tetapi secara holistik. Jiwa kita, perasaan kita, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita ketemu hadiratnya saja sudah kesentuh hati kita, selalu sering bikin angka 11 karena terlalu peka kita cinta kepada Yesus. Dan kemudian kita ketemu ada 2 berkat minimal yang terakhir ya. Jadi poin pertama bagaimana ketemu Yesus atau ketemu Mesias, yang kedua berkat yang kita terima ketika kita Mesias naik. Yohanes 1 tadi ayat 4 ayat 29. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang apa? Yang apa? Yang apa? Menghapus dosa dunia. Siapa yang masih tinggal di dunia? Saya. Tetapi kabar baik, ketika kau jumpa Mesias, dosamu sudah selesai. Nama lain alias kalimat lain, ketika dosa kita sudah selesai, kepastian masuk surga itu bukan spekulasi lagi, tapi pasti. Katakan dengan saya, pasti masuk surga. Lagi pasti masuk surga. Orang yang ketemu Yesus pasti masuk surga, pasti. Maka waktu sebelum saya dibaptis, pendeta bilang apa? Mau minta nama baptis apa? Saya minta nama baptis Thomas. Oh, yang baptis saya pendeta Stefanus Wisnu. Kenapa kok Thomas? Iya, saya harus memiliki kepastian karena THUMAS itu kepastian. Apa itu? Tuhan, hanya oleh Mesias aku selamat. Jadi saya minta nama Thomas. Jadi keren dong namamu, bukan masalah kerennya Om. Itu kan kepastian. Baik. Tapi namaku juga saya akan taruh di namamu. Siap Om. Jadi Thomas S. Eliasar. Eliasar itu namanya Pak Pendeta Stefanus Wisnu, Bapak Ibu. S-nya rahasia. Itu nama asli dari Jawa Tengah. Boleh sedikit ya, Suharjono. Di antara kita nggak boleh ada dusta di antara kita kan. Su itu bahasa Sanskertanya, su itu baik atau pintar, her itu air, jono itu orang. Jadi bapak saya tuh pengen nanti saya jadi orang yang hebat, yang membagi-bagikan air. Bukan aku apa? Aqua, air kehidupan. Dan ternyata hari ini ditepati oleh Tuhan, saya suka bagi air kehidupan. Aduh, saya bilang bapak waktu itu almarhum sih. Jadi berkat yang pertama apa Bapak Ibu? Waktu kita ketemu Mesias, waktu kita jumpa Yesus, dosa kita sudah selesai dan kita pasti masuk surga, pasti. Jangan insya Allah lagi, jangan moga-moga lagi, jangan spekulasi lagi, jangan bimbang lagi, karena Yesuslah yang punya surga. Yang kedua, berkat yang kedua, setelah kita diselesaikan diselesaikan dosa kita dalam hidup kita, ayat yang ke-32-33 berkata seperti ini. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh Allah turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ibu bapak, berbicara dengan pertemuan dengan Tuhan,
berbicara kita menerima perkara-perkara yang adikodrati, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang dukun kalah, perkara-perkara yang setan tidak bisa mempan dalam hidup kita, perkara-perkara rohani yang luar biasa, perkara santet tidak mampu dalam hidup kita. Ibu bapak jangan lihat saya hari ini. Kalau ibu bapak kenal saya puluhan tahun yang lalu, melihat saya 5 menit nggak berkedip, itu berarti nantang saya. Dan saya bisa santet bapak ibu, bisa, karena saya bisa keluar roh saya keluar, datangi bapak ibu, terserah saya mau apain. Kalau Pak Adnil kan gagah ya bapak ibu, maksudnya fisiknya kalau berantem oke kan. Lah saya seperti ini mau berantem kalah melulu. Jadi saya harus sakti bapak ibu. Jadi untuk mengalahkan musuh saya harus punya kesaktian. Tetapi ketika kita ketemu Kristus, ketemu Tuhan, kesaktian itu gak ada apa-apanya. Bilang gini, setan kecil, semua bilang, setan kecil, karena kuasa yang kita miliki, kuasa di atas segala kuasa. Tuhan bilang mendekati murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Kuasa mana yang bisa mengalahkan Tuhan? Nggak ada lawan, nggak ada lagi apa yang bisa mengalahkan Tuhan. Ada orang bilang setan itu musuh Tuhan. Tuhan nggak punya musuh. Tuhan satu-satunya, the only one. Dia berkuasa atas segala-galanya. Setan itu musuh kita. Maka kita perlu kuasa, kita perlu urapan Roh Kudus, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, kita perlu kuasa yang datang dari Kristus Tuhan untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Itu tugas kita. Tuhan tuh nggak punya lawan bapak ibu. Katakan Tuhan tuh nggak punya lawan. Yang punya musuh yang punya lawan kita. Nah kita harus diinfus, kita harus dialiri, kita harus menerima kuasa yang berasal dari Dia untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kita perlu urapan Roh Kudus, kita perlu dibaptis Roh Kudus, dan kita akan jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya akan akhiri seperti ini. Jangan bangga Bapak Ibu kalau kita punya backingan siapapun. Jangan bangga kalau kita punya dukungan oleh tentara siapapun. Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi berbahagialah, banggalah kalau kita punya dukungan dari surga. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini selama 3 hari, kami mau pastikan kami jumpa dengan Mesias itu. Sekali kami jumpa dengan Tuhan, maka dosa pelanggaran kami sudah diselesaikan, dan kami tidak mau berhenti hanya diampuni dosa kami, tapi kami mau memiliki dinamika spiritual yang bertumbuh terus ke arah Kristus, sehingga kami akan mirip, kami akan segambar, kami akan serupa dengan Kristus, mengalahkan segala kuasa kegelapan. Masalah kami tidak ada apa-apanya ketika kami jumpa Mesias. Hari ini kami jumpa Mesias, maka masalah kami pasti sudah diselesaikan. Dosa saja Tuhan selesaikan, apalagi hanya penyakit kami, apalagi hanya kebutuhan kami, apalagi hanya masalah kami, apalagi hanya tantangan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih, terpuji namamu, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Anda. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta Thomas, Tuhan Yesus berkati. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sudah diberkati, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita saudara. Kita makin berdiri sekali bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, memuji Tuhan, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang
raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat harimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, memuji Tuhan, kasih tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat pagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan untuk mari puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, inilah persembahanku. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku
datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah
pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami melihat, kita melihat, kita makin berdiri bersama-sama. Oh Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, oh bukan melihat Dia jadikan. Oh Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan. Oh bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Oh, kami percaya. Tuhan
banyak penganggur. Yesus Kristus Tuhan. Namun saat ini sudah di kerajaan sorga, tetapi rohnya diturunkan ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memberkati kami. Amin. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu lewat Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Dan hari ini Dia ada bersama-sama dengan engkau. Di dalam kesulitanmu, dalam pergumulanmu, dalam kerinduanmu, Dia tetap ada. Maka percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dia sudah mengirimkan Roh-Nya yang kudus. Amin. Bapa, ini hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu di pintu bibir mulutnya, sehingga setiap kata kalimat yang keluar nanti adalah firman Tuhan yang hidup, yang menguatkan kita, yang memberkati kita, dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari beracaralah Engkau bersama dengan kami, karena kami siap menantikan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Luar biasa, bernapas dulu. Coba lihat kiri kanan. Ada giginya kelihatan? Iya. Harus tunjukkan gigimu yang bersih itu sama kita. Jangan kau tersenyum, amin. Amin. Karena Dia yang sudah dikatakan oleh Musa berapa ribu tahun yang lalu. Ya, bahkan Yesaya katakan Dia telah lahir padahal masih 1700 tahun. Tapi imannya Yesaya luar biasa. Oleh sebabnya mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-7 sampai ke-15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Elisa di Damsyik. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantarannya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnya persembahan berupa segala barang-barang yang indah-indah dari Damsyik sebanyak berapa banyak? Sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah katakan kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati di bumi. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan pada orang Israel. Kotanya yang bergumul akan kau campakkan ke dalam api, tarunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja,
sehingga ia dapat melakukan hal sebesar itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu pergilah dan meninggalkan Elisa. Setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa engkau pasti akan sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil selai selimut yang dicelupnya ke dalam air dan membentangnya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Amin, saudara. Pembacaan kita sangat panjang, tapi firman Tuhan ini membuat kita harus berhati-hati. Amin. Kenapa? Kalau kita baca tadi, ya cuma untuk menanyakan kepada pendeta-pendeta, ya di sini hanya untuk menanyakan kepada siapa? Elisa, apakah dia Raja Aram ini akan sembuh dari sakitnya dan membawa persembahan seberat berapa banyak? Seberat muatan 40 ekor unta. Kira-kira kalau sekarang berapa truk? 40 ekor unta, ya, 20 truk bisa atau 10 ya. Cuma menanyakan. Tapi apa dikatakan Elisa? Elisa tidak jujur. Ya, dia katakan, berkatalah ia kepada Hazael. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnya persembahan berupa segala barang indah-indah dari Damsyik seberat 40 ekor unta. Tampillah dia depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepada apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Jawab Elisa, pergilah katakan kepadanya, pastilah engkau akan sembuh. Namun ayah Elisa sembunyikan. Namun Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa dia pasti mati, dibunuh. Saudara, kalau kita masih pembohong, ya, coba angkat tangan yang suka bohong. Jujur, ini di gereja, tempat ibadah, jangan buat dosa di dalam gereja. Amin. Yang suka bohong angkat tangan. 2 kali saya tanya, ya. Iya, coba angkat tangan. Maksudnya angkat tangan dulu. Ini dia Elisa itu sebagai apa? Dia Nabi yang besar, tapi masih bohong. Apalagi saudara. Amin. Saya yakin semua tidak ada yang belum pernah bohong, termasuk yang lagi ngomong. Amin. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, coba sama-sama kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 20, ya. Habis itu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, jadi jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin.
Coba 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal dari dirinya sendiri. Ya, kalau kita masih membenci, betul, saudara? Ya, bukan sebagai pendusta, membenci lebih daripada pendusta, maka jangan engkau bermimpi engkau masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tapi kalau kita sudah dalam Yesus Kristus Tuhan, Yohanes 8 ayat yang Roma 8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, Roma 8 2 3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebabnya kita jangan ikut-ikutan pendeta besar sekalipun dia tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Maka kita harus rajin baca firman Tuhan. Karena kalau kita hanya mendengar dari depan, kita jarang membaca firman Tuhan, itu sama dengan ya kurang informasi. Karena kalau berapa hari satu bulan kau ke gereja? Berapa kali kau ke gereja? Ya, kalau cuma hari Minggu kau ke gereja, baru cuma 4 kali kau dengar firman Tuhan, 5 kali sama hari ini. Ya, tapi kalau kita selalu baca firman Tuhan, maka kita mengerti, memahami, dan tidak jadi seperti Elisa, bisa membohongi, walaupun dia sendiri apa? Menyesali. Saudara menyesali atas dosa-dosa saudara, betul? Ya, Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Dia menyesal dan hasil berkata, mengapa Tuanku menangis? Jawab Elisa. Di sini baru dia adakan pengakuan. Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada bangsa Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Tuannya tarunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan. Saudara bersyukur dia raja yang terbesar tidak lahir pada zamannya Ben-Hadad jadi raja. Kalau dia lahir pada zamannya Ben-Hadad, maka dia tidak dilahirkan di dunia. Tidak ada juru selamat. Halo? Bisakah itu terjadi? Halo? Program Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Sekali Yesus maka tetap Yesus. Apa yang keikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalaupun pada saat itu Yesus dibelah di perut Maria, dia akan berkata gini, aku masuk lagi. Betul? Karena program Allah dalam hidupnya nanti dilahirkan sebagai juru selamat. Maka apapun yang akan dunia lakukan buat kelahiran Yesus, dia tidak akan dibelah, diremukkan, dihancurkan. Dia akan tetap lahir ke dunia sebagai juru selamat. Amin. Maka kita harus selalu memuji, menyembah dia. Mazmur 33 ayat 1 berkata, bersorak-soraklah orang-orang benar di dalam Tuhan, karena memuji-muji Tuhan layak bagi orang-orang jujur. Amin. Nah, kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, Yesaya 1 ayat 9 dan 10 berkata, engkau yang sudah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab akulah Allahmu, janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Amin. Maka selama engkau masih bernapas, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa bimbang, jangan ada rasa khawatir. Karena kalau itu kau jadikan dalam hidupmu, bahkan itu akan terbalik yang akan terjadi dalam hidupmu. Maka hidup kita, percaya, Dia yang tidak bisa dirintangi oleh segala kekuasaan dunia, yang sudah dikatakan kalau kita buka Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Ulangan 18 ayat 15. Ya, 2, 3. Seorang nabi dari katamu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Maka apapun program dunia ini untuk menggagalkan kelahirannya, tidak ada yang bisa terjadi. Amin. Ini Allah berbicara kepada Musa berbicara kepada bangsa Israel. Seorang nabi di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Dia sama seperti. Tapi ayat 18 berkata, ini Allah berkata kepada Musa, ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ya, kata apa, huruf K itu huruf besar. Allah akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku menaruhkan firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang aku perintahkan. Amin. Maka kita harus betul-betul percaya kepada firman Tuhan. Karena ayat yang ke-19, coba ayat 19. Orang tidak mendengarkan segala perintahku, firman-Ku yang akan kuucapkan. Sama-sama kita baca berapa? 2, 3. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi ini akan dituntut bertanggung-jawab. Maka Amsal 13 ayat 13 berkata, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Coba biar sama-sama baca. Amsal 13 ayat 13. 2, 3. Haleluya. Maka 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita naik lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-23. Biar baca sama-sama, Yohanes 14 ayat 23. 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau biasanya cuma Roh Kudus yang bersama-sama dengan engkau, tapi kalau engkau taat kepada firman Tuhan, maka dia bertiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada dalam hidup, maka engkau akan menjadi orang yang tak luar biasa. Amin. Nah, kita lanjutkan. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Untung Yesus tidak ada yang bisa menggagalkan dia untuk dilahirkan ke dunia ini sebagai apa? Sebagai juru selamat. Sesudah ia berkata kepada Hazael, tampillah, tetapi
apakah hambamu ini, ia yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sebesar itu? Lihat pengakuan Elisa. Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Saudara, seharusnya dia harus dihalau, tidak boleh menjadi raja. Karena apa yang dia akan jadikan, seperti yang kita sudah baca. Ya, jadi kita baca sama-sama ayat 12. Ayat 12. 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-12. Ya, 2, 3. Baru ayat 12. Ya, Hasan berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku terang bagaimana engkau malapetaka akan kau lakukan kepada Israel. Kota yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah. Terus ayat 13. Kenapa dia harus dihalau? Jangan menjadi raja, karena yang akan dijadikan bangsa Israel seperti ini. Dia menjadi raja atas Aram dan dia menghancurkan mereka. Tetapi apa yang sudah terjadi itu menjadikan bangsa Israel bangsa yang terpilih, dan mereka menjadi bangsa yang nomor 1. Mereka kuat, mereka gagah perkasa. Dan setiap kita umat pilihan Tuhan, mari kita mau berubah. Amin. Jangan jadi seperti Elisa. Dia juga manusia biasa seperti kita. Terkadang bisa berbohong. Sudah diberikan persembahan yang sebesar itu kalau dijadikan uang, Pak Onel, kira-kira berapa uang? Banyak. Coba dihitung. Persembahannya apa? Persembahan yang baik seberat 40 ekor unta. Kalau kita jadikan uang sekarang, kira-kira berapa uang? Triliun. Ya? 1 triliun. Jadi kita angkat Pak Onel jadi bupati mana ya? Iya. Tapi masih bisa berbohong. Namun dalam kebohongan itu dia masih menyesali. Demikian kita sudah terlalu banyak berbohong. Terlalu banyak, bahkan tidak bisa terhitung bohongnya. Betul? Betul tidak? Betul. Haleluya. Harus diancam dulu. Tapi kalau engkau tidak menyesali dengan kebohongan-kebohongan itu, yang kebencian-kebencian itu, ya, jangan harap kau masuk surga. Ya, tapi kalau selalu kau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kenapa kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan untuk menghakimi saudara dan saya? Kalau kita buka Yohanes 12 ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah hakimnya, yaitu firman dan telah kukatakan, itulah yang menjadi hakim baginya pada akhir zaman. Jadi kalau sudah bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Tapi kita lihat ayat ke-47. Ayat 47 bilang apa? Dan jika seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Amin. Sekarang pertanyaan saya, sekalipun engkau berbuat kesalahan sebesar apapun, engkau masih selamat atau tidak? Masih. Kalau ada Masih masuk surga atau tidak? Nah,
Iya. Jadi seperti Elisa, dia sudah melakukan kesalahan tapi dia menyesali. Amin. Demikian saudara. Tapi kalau saudara tidak menyesali, ya, bukan saya menghakimi saudara, tapi firman Tuhan yang akan menghakimi kita. Yesus juga tidak menghakimi saudara, tapi siapa yang menghakimi? Firman Tuhan. Jadi tahu apa yang kau buat, ya. Yesaya 1:18, sekalipun dosa memerah seperti gembesi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa memerah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asalkan melakukan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa dan kesalahanmu, maka Dia adalah setia dan adil, mengampuni dosamu dan menyucikan engkau. Tidak tunggu besok, tapi ketika engkau mengaku. Tapi banyak di antara saudara dan saya yang gengsinya lebih besar dari tubuhnya. Betul? Yang malas, yang tidak mau mengaku kesalahan. Tubuhnya segini, gengsinya lebih besar. Jadi engkau hidup dengan gengsimu, maka engkau tinggal di dunia selama-lamanya. Iya. Karena aku tidak mengaku, maka pengakuan itu sangat penting. Awal dari apa? Awal dari apa? Iya. Jadi kita harus ada pengakuan. Amin. Siang hari ini saya mohon dengan kerendahan hati, biar ada pengakuan dari rekan-rekan seiman, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Mari sekarang ingat-ingat akan apa yang belum engkau akui dalam Tuhan. Hari ini biar dibereskan. Amin. Kalau kita teruskan pembacaan kita, ayat 13, sesudah ia itu berkatalah Hasael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sebesar itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas alam. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah sampai kepada tuannya berkatalah raja kepadanya, apakah yang dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil selai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air, lalu membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hasael menjadi raja. Jadi Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9 ayat 3 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi mari hari ini saudara-saudara, bagi engkau yang belum pernah mengakui, adakan pengakuan kepada Tuhan. Karena hari ini kita besok ya akan merayakan hari kelahiran juru selamat kita. Maka sebelum kita merayakannya, mari kita meluruskan, menyucikan kehidupan kita, sehingga pada perayaan pada besok malam betul-betul dengan sukacita yang besar, dengan hati yang terbuka, dan Tuhan akan melawat kita, menjamah kita, mengurapi kita, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saudara, Yesus itu terlebih besar dari segala dosa dan kesalahanmu. Dia terlebih besar dari segala pergumulanmu, dari segala kerinduanmu dan keinginan dan cita-cita. Kalau kau ada sampai pada hari ini, Mazmur 105 ayat 5 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang diucapkannya, serta mujizat-mujizat yang diperbuatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diperkatakan. Maksudnya, kalau tahun kemarin engkau Tuhan tolong percaya, tahun ini dan tahun depan Tuhan tolong. Kalau bulan kemarin Tuhan tolong percaya, bulan ini dan bulan depan Tuhan tolong. Kalau minggu kemarin Tuhan tolong percaya, minggu ini dan minggu depan Tuhan tolong. Hari kemarin Tuhan tolong, saudara percaya hari dan hari esok Tuhan tolong. Asalkan engkau lakukan, engkau meminta kepada Tuhan. Kita yang sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, mari saat ini engkau datang kepada Tuhan, mau mengaku kepada Dia, mau mengatakan kepada Tuhan, seperti seorang yang sakit kusta. Markus 1 ayat 40 sampai 40, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia merendahkan, dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu tergelar hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangan, dia menjamah orang itu, dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Maka seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi sembuh. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih pada hari ini, baik engkau yang melakukan kesalahan dosa, engkau yang punya beban berat, engkau yang punya kerinduan, program, keinginan untuk suami, buat anakmu, buat istri, mari aku maju ke depan. Kami hamba itu mau berdoa buat engkau. Di bulan Desember terakhir kami mengadakan doa dan puasa. Mari rendahkan hatimu,
datang kepada Dia. Siapa yang kita nyanyikan pujian ini dan sudah bisa datang ke depan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku maju ke depan karena masih ada di sebelah kiri saya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan engkau diberikan kebebasan. Di sebelah kiri saya masih ada. Glory. Mari rekan-rekan boleh maju ke depan. Pembawaan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya,
barisan 40 ke belakang. Kalau engkau tahu engkau orangnya, engkau rasa engkau orangnya, jangan kau seperti batu karang, tapi mari engkau rendahkan diri, engkau berdiri dan maju ke depan. Sekali lagi puji ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Roh Kudus, terima kasih buat pernyataan. Biar Engkau yang melawat secara langsung buat pribadi dikasihkan. Entah dia malu atau memang ketegaran hatinya, Engkau sanggup melawat, Engkau sanggup mencari, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mentahirkan kehidupan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Engkau menguruskan setiap kami, sehingga mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang benar di mata. Kami tidak berdusta lagi, tapi kami mau mendengarkan, menurutkan firman-firman. Mampukan kami terus. 2 Tarik 12 ayat 14, ia berbuat jahat karena ia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka carilah Tuhan selagi dia masih berkenan untuk dijumpai, sehingga engkau bisa diubahkan. Hidup bisa berubah, hidup kita bisa berubah. Semua tergantung pribadi kita, asal kita mau merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat pemerintah Tuhan Yesus berkati, dan kita memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu sudah